Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah Perekonomian Indonesia. Pada pertemuan kedua, kita akan membicarakan mengenai konsep data dan neraca ekonomi. Kita akan mempelajari jenis-jenis neraca ekonomi apa saja yang menjadi perhitungan dan menjadi perhatian untuk pengambilan kebijakan pada pemerintah, seperti itu. Ini adalah referensi yang digunakan, silahkan dilihat di RPS-nya, sudah saya berikan. Kemudian saya ingin mengingatkan akan ada tugas presentasi nanti di pertemuan keempat. Di pertemuan keempat akan dilaksanakan minggu depan. Pertemuan ketiga akan dilaksanakan pada paralel dengan pertemuan kedua di minggu ini. Ini adalah tugas presentasinya, silahkan kalian lihat di slide ini atau di dalam Elita, sudah saya berikan tugasnya. Nah, ini adalah pembagian dari kelompoknya, pembagian bahan kajiannya, kelompok 1 dan 2 nanti di minggu keempat, kelompok 3 dan 4 di minggu kelima, kelompok 5 dan 6 di minggu ke-6, kelompok 7 dan 8 di minggu ke-7. Dengan bahan kajian masing-masing. Sekarang kita akan berbicara mengenai konsep dan data neraca ekonomi, transformasi perekonomian Indonesia bagian 1, terkait dengan pendapatan per kapita, pendidikan, pajak, dan akumulasi modal fisik akan dibahas secara paralel pada minggu ini dengan pertemuan kedua. Nah, langsung saja kita masuk kepada pengertian PDB. Kalian sudah mendapatkan mata kuliah makroekonomi, tentu sudah memahami pengertian dari PDB sendiri. PDB adalah pendapatan total dari seluruh pengeluaran nasional atas output barang dan jasa. Jadi yang dihitung adalah output barang dan jasa, seperti itu. Jadi ketika berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi, yang dihitung adalah perubahan tahun ini terhadap tahun depan. Perubahannya itu adalah perubahan PDB, seperti itu. Nah, berarti yang dihitung nanti adalah output barang dan jasa. Ketika kita berbicara mengenai PDB, yang dihitung adalah hasil dari barang dan jasa, berapa besar yang dihasilkan secara nasional. Kemudian kita lihat bagaimana perekonomian terjadi, dilihat dari teori aliran sirkuler. Ini adalah aliran yang menunjukkan pergerakan barang dan jasa. Kemudian gerakan dari aliran uangnya. Tentu ketika ada pergerakan barang dan jasa dari stakeholder satu ke stakeholder lain, maka akan ada pergerakan uang juga, seperti itu. Ini ada 3 stakeholder, rumah tangga, kemudian pemerintah, dan perusahaan. Apa peran rumah tangga? Peran rumah tangga adalah menyediakan tenaga kerja kepada perusahaan. Kemudian ketika rumah tangga menyediakan tenaga kerja, tentu ada uang yang mengalir ke rumah tangga dalam bentuk upah atau gaji. Kemudian aliran dari perusahaan ke rumah tangga adalah bentuk dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Kemudian rumah tangga tentu saja ada aliran, yaitu berupa uang atas pembelian barang dan jasa tersebut. Pemerintah di sini bisa memberikan pelayanan kepada perusahaan karena dia membentuk undang-undang, kemudian menggunakan jasa perusahaan juga, menggunakan barang dari perusahaan juga.
Jadi ada aliran juga bagaimana pemerintah membayar untuk barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan. Kemudian perusahaan juga membayar pajak kepada pemerintah nanti. Kemudian rumah tangga menyediakan jasa tenaga kerja juga kepada pemerintah. Dan rumah tangga mendapatkan upah dan atau gaji dari pemerintah, dan pemerintah atas pelayanan jasanya mendapatkan pajak dari rumah tangga. Seperti itu. Nah, ini adalah kelanjutannya di mana rumah tangga memilih faktor produksi berupa tenaga kerja, mendapatkan upah atau gaji, kemudian akan membelanjakan pendapatannya. Perusahaan penyedia barang dan jasa, kemudian mendapatkan pendapatan berupa pajak, kemudian akan memberikan imbalan kepada pekerja dan sewa terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan sebagai penyedia barang dan jasa, kemudian mendapatkan pendapatan dari hasil penjualan barang dan jasa, kemudian mendapatkan imbalan atau hasil dari sewa modal. Pemerintah sebagai pengatur antar agen, baik perusahaan rumah tangga dan luar negeri, mendapatkan pendapatan dari pajak, baik dari perusahaan rumah tangga, luar negeri, kemudian mengeluarkan belanja barang dan jasa dan memberikan subsidi. Kemudian dari sisi luar negeri bisa hubungan dengan rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Ini terkait dengan kegiatan ekspor dan impor barang dan jasa. Nah, ini adalah bagaimana pendapatan nasional atau produk nasional, produk domestik, produk nasional bruto dihasilkan dari beberapa proses, mulai dari proses akumulasi, proses alokasi, demografi, dan distribusi. Proses akumulasi ini tentu ada pengumpulan seperti itu. Jadi bagaimana terjadi pengumpulan faktor-faktor ekonomi itu bisa dihasilkan dari investasi. Nah, yang dihitung adalah nanti rasio investasi. Berapa besar investasi dibandingkan dengan produk domestik bruto. Ketika investasi meningkat, tentunya akan terjadi akumulasi yang tentu akan meningkat. Dari mana didapatkan investasi? Didapatkan dari simpanan atau simpanan dari masyarakat, seluruh masyarakat Indonesia, simpanan nasional kotor dibandingkan dengan GDP. Jika tabungan dari seluruh penduduk Indonesia meningkat, otomatis investasi juga akan meningkat, kemudian berarti rasio investasi meningkat sehingga akumulasi juga meningkat. Kemudian berikutnya ada kualitas SDM. Peningkatan kualitas SDM diukur dengan melihat rasio pengeluaran pemerintah terhadap di bidang pendidikan dibandingkan dengan PDB. Ini pemerintah kebijakannya adalah 20%. Saya lupa mulai dari tahun berapa kebijakan tersebut dikeluarkan. Kebijakan tersebut adalah meningkatnya pengeluaran pemerintah untuk pendidikan, yaitu sebesar 20% dari keseluruhan APBN. Jadi APBN belanjanya 20% minimal untuk pendidikan. Bandingkan dengan PDB, hasilnya adalah rasio kualitas SDM yang terkait dengan kapasitas produksi. Semakin baik pendidikan di sebuah negara, maka ada kemungkinan kemampuan orang-orang yang memiliki pendidikan tersebut akan meningkatkan kapasitas produksi. Otomatis akan meningkatkan akumulasi ekonomi. Kemudian adalah pendapatan pemerintah. Pendapatan pemerintah tentu saja dilihat dari pajak, pendapatan pajak dibandingkan dengan GDP. Nah, ini adalah rasio untuk pendapatan negara.
Berikutnya ada proses alokasi. Proses alokasi ini adalah penempatan pada faktor-faktor tertentu. Misalnya pertama adalah permintaan domestik. Permintaan domestik dihitung dari total konsumsi baik dari masyarakat dan government dan pemerintah plus simpanan atau inventory. Berikutnya alokasi kedua dilihat dari perubahan struktur PDB menurut lapangan usaha. Nanti kita akan bahas juga lapangan usaha apa aja yang terdapat atau yang dihitung untuk perubahan struktur PDB. Kemudian ada perubahan struktur ekspor dan impor. Berikutnya ada proses demografi terkait dengan kelahiran dan kematian, kemudian tempat tinggal, kemudian ada ketenaga kerjaan. Dan distribusi. Distribusi ini dilihat dari tingkat pendapatan. Nah, dalam tadi stakeholder rumah tangga, ada jenis-jenis pekerjaan di mana rumah tangga tersebut bekerja, bisa mulai dari usaha sendiri, kemudian berusaha dan dibantu oleh buruh tidak tetap, kemudian berusaha dibantu buruh tetap, kemudian ada yang menjadi buruh, kemudian pekerja bebas di pertanian, majikan, kemudian ada pekerja bebas di non pertanian, pekerja keluarga atau tidak dibayar. Nah, ini adalah di sini bisa kita lihat adanya kerumitan perhitungan perekonomian ya, terutama terkait dengan status pekerjaan. Nanti akan dihitung misalnya pendapatan dari para pekerja masyarakat Indonesia. Karena di sini misalnya ada pekerja bebas di pertanian, nah itu akan sulit menghitungnya. Pendapatan tetapnya setiap bulan tidak sulit menghitungnya karena ada yang memiliki pendapatan bulanan atau malah tahunan gitu, tidak tetap, tergantung juga dengan iklim di perubahan iklim yang ada di sebuah negara, sehingga tidak sulit untuk menentukan bagaimana status pekerjaan ini, terutama terkait dengan penggajiannya nanti yang akan menghitung perekonomian. Kemudian dari sisi jenis pekerjaan ada 9 golongan, mulai dari pejabat lembaga legislatif, pejabat tinggi, dan manajer, itu digolongkan menjadi satu golongan. Kemudian teknisi dan asisten tenaga profesional, kemudian tenaga profesional, tenaga tata usaha, tenaga usaha jasa dan tenaga penjualan di toko dan pasar, tenaga usaha pertanian dan peternakan, tenaga pengolahan dan kerajinan, operator, dan perakit mesin, pekerja kasar, tenaga kebersihan dan tenaga, kemudian anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara RI. Kemudian kita lihat koefisien Gini ya. Gini rasio ini menghitung tingkat ketimpangan di antara seluruh penduduk Indonesia, di mana ketika 40% nanti penggolongannya, ketika 40% penduduk termiskin menguasai lebih kecil dari 12% pendapatan nasional, maka ketimpangannya tergolong tinggi. Kemudian jika 40% penduduk termiskin di Indonesia pendapatannya menguasai lebih kecil dari 17% pendapatan nasional, maka digolongkan sebagai sedang. Ketimpangan sedang. 40% penduduk termiskin menguasai 17% pendapatan nasional, maka tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia tergolong rendah. Jadi ketimpangan ekonomi dihitung dari rasio Gini. Sini rasio Gini Indonesia pada Maret 2018 0,38%, 0,389.
di mana ini mengalami penurunan terus mulai dari Maret tahun 2015 sampai Maret 2015 sampai Maret 2018 mengalami penurunan terus, artinya ada perbaikan di tingkat ketimpangan. Tidak terlalu terjadi ketimpangan di antara penduduk seperti itu. Kemudian jika kita membicarakan PDB, maka ada perhitungan PDB dari berbagai faktor, pertama dari nilai tambah. Nah, nilai tambah ini dilihat dari penggolongan yang dilakukan oleh ISIC, International Standard Industrial Classification, di mana ada sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Kemudian ada sektor pertambangan dan penggalian, ada sektor industri pengolahan, kemudian ada sektor konstruksi, kemudian sektor transportasi dan komunikasi, keuangan, real estate dan jasa perusahaan, listrik, gas dan air bersih, perdagangan, hotel dan restoran, sektor jasa-jasa. Jadi ketika ada nilai tambah yang dihasilkan oleh misalnya hotel, perhotelan seperti itu, maka dia akan masuk dalam sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Kemudian jika ada pembangunan atau jasa-jasa pembangunan perumahan, kemudian bangunan-bangunan itu masuk ke dalam sektor konstruksi dan lain sebagainya ya. Nah, jadi PDB berdasarkan nilai tambah dihitung dari nilai tambah bruto dari 9 lapangan usaha yang digolongkan oleh IC. Seperti itu. Nah, nilai tambah ini dihitung dari nilai output dikurangkan nilai input antara. Jadi disimulasikan, saya simulasikan di sini. Misalnya ada kita memproduksi kayu dari pohon, nah peningkatan ada nilai produksi untuk memproduksi kayu itu sebesar 100 misalnya. Berarti ada nilai tambah dari pohon tadi menjadi kayu 100 dikurang 0, yaitu peningkatannya sebesar 100 nilai input antaranya. Nah, ini akan jadi nilai input antara ketika kita akan menghitung papan. Ketika kita akan menghasilkan papan, ada nilai produksi sebesar 800. Nah, ketika kita memproduksi sebesar 800, maka untuk nilai tambahnya dapat dari nilai output pembuatan papan tadi 800 dikurangi nilai input antara dari kayu. 800 kurang 100, hasilnya adalah 700. Nah, ini akan menjadi nilai input antara berikutnya. Didapatkan PDB dari keseluruhan nilai tambah adalah 100 tambah 700 tambah 700. Didapatkan PDB-nya sebesar 1.500. Ini untuk satu barang. Nanti akan dikumpulkan keseluruhan barang dan jasa dan dikumpulkan dari seluruh sektor lapangan usaha. 9 lapangan usaha. Nah, itu adalah perhitungan PDB berdasarkan nilai tambah. Berikutnya ada perhitungan PDB berdasarkan pengeluaran, di mana rumus untuk PDB ini adalah konsumsi, yaitu konsumsi rumah tangga ditambah investasi, pengeluaran untuk investasi, kemudian ditambah pengeluaran yang dilakukan pemerintah, dan ditambah ekspor dikurang impor. Nah, ini adalah seberapa besar PDB yang dihasilkan oleh rumus berdasarkan pengeluaran. Nah, produk domestik bruto atau gross domestic product berbeda dengan produk nasional bersih nanti ya. Ini ada produk domestik kotor. Nah, dalam produk domestik bruto ini adalah nilai perkiraan dari total produksi barang dan jasa oleh suatu warga negara, baik di wilayah negaranya sendiri atau di luar negeri,
dalam 1 tahun. Jadi yang dihitung adalah total produksi barang dan jasa oleh warga negara Indonesia dalam wilayah negara kita atau juga di luar negeri. Dan perhitungannya ini dalam 1 tahun biasanya, produk domestik bruto. Jika kita menghitung pendapatan nasional bruto, maka yang dihitung adalah pengurangan dari GDP, produk domestik bruto, yang dikurangi dengan faktor pendapatan luar negeri dan ditambah dengan faktor pendapatan dalam negeri. Jadi produk domestik bruto hanya menghitung dalam negeri, total produksi barang dan jasa dalam negeri, namun ketika kita berbicara tentang pendapatan nasional bruto, itu adalah pendapatan yang dihitung dari perkiraan total produksi barang dan jasa warga negara Indonesia, baik di wilayah negara kita atau di luar negeri, seperti itu. Jadi yang dihitung dalam produk nasional, pendapatan nasional bruto itu memperhitungkan apa yang dihasilkan warga negara kita di luar negeri, seperti itu. Jadi tentu saja perlu memperhitungkan faktor pendapatan luar negeri dan faktor pendapatan dalam negeri, sehingga nanti pendapatan luar negeri dan faktor pendapatan dalam negeri itu di input ke dalam net foreign investment, itu NFI. Nah, di sini dicontohkan, disimulasikan bagaimana produk nasional bruto. Nah, produk nasional bruto merupakan nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara yang berada di luar negeri. Contohnya ketika seorang pria di Indonesia yang menjual pakaian di Singapura, nah barang dan jasa yang dihasilkannya masuk dalam perhitungan GNP. Seperti itu. Ketika pendapatan yang didapat ditambah dengan transfer pendapatan bersih berupa bantuan luar negeri, tentu saja Indonesia mendapatkan juga bantuan dari luar negeri berupa hibah misalnya atau pemberian-pemberian lain, hingga ini bisa digolongkan ke dalam gross national disposable income atau pendapatan nasional kotor disposable. Nah, produk nasional bruto disposable ini merupakan penambahan dari produk nasional bersih ditambah dengan net transfer. Net transfer ini tadi adalah bantuan luar negeri, pemberian-pemberian lain, pembayaran lain antar pemerintah dan antar pihak swasta. Kemudian dalam menghitung pendapatan nasional bersih, itu merupakan pengurangan dari seluruh yang diterima oleh pemerintah dalam bentuk PNBD, pendapatan nasional bruto disposable, dikurangkan dengan pajak tidak langsung bersih dan dikurang dengan depresiasi, seperti itu. Nah, barulah didapatkan pendapatan nasional bersih atau PNN. Ada juga PDB yang ketiga, yaitu PDB didasarkan pada pendapatan, namun dalam menentukan PDB berdasarkan pendapatan, datanya tidak tersedia setiap tahun, hanya tersedia dalam 5 tahunan berupa tabel input dan output. Nah, PDB ini berasal dari upah gaji, pendapatan, sewa modal, dan keuntungan. Kemudian ada PDB berdasarkan harga konstan dan harga berlaku. Harga konstan
Di sini perhitungan PDB-nya yaitu perhitungan dari harga dikalikan dengan jumlah produk yang dihasilkan. Nah, harga yang digunakan adalah tetap atau konstan. Jadi misalnya kita menggunakan harga konstan tahun 95, maka harganya akan tetap, namun pengalinya berupa produk yang dihasilkan akan berubah. Produk yang dihasilkan tahun 95, produk yang dihasilkan tahun 96, produk yang dihasilkan tahun 97 sampai 2000. Nah, ini PDB berdasarkan harga konstan efektif untuk melihat seberapa besar pertumbuhan produk yang dihasilkan oleh Indonesia. Kemudian PDB harga berlaku, harganya menggunakan harga yang ada pada tahun yang dihitung. Jadi misalnya kita menghitung harga pada atau PDB pada harga tahun 95, maka harganya tahun 95. Jika kita menghitung PDB pada tahun 96, kita masukkan harga yang tahun 96 dan seterusnya. Nah, ini dipergunakan PDB harga berlaku untuk menganalisis kontribusi komponen PDB. Nah, untuk harga konstan ini untuk melihat atau menghilangkan pengaruh dari kenaikan harga. Nah, biasanya pertumbuhan PDB ditinjau bisa berdasarkan triwulan tahunan, jadi triwulan yang dibandingkan dengan tahun sebelumnya, triwulan yang sama dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya. Kemudian triwulan sebelumnya itu adalah menggunakan triwulan quarter on quarter. Kemudian ada pertumbuhan tahunan, itu bahasanya annually year on year growth, pertumbuhan sekarang dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kemudian ada pertumbuhan sederhana dan regresi. Menghitung pertumbuhan ekonomi, caranya adalah menghitung adalah pengurangan antara PDB harga konstan dengan PDB harga konstan tahun sebelumnya dibagi dengan PDB harga konstan tahun sebelumnya. Seperti itu pertumbuhan PDB, hitungan pertumbuhan PDB. Bisa dilihat di sini. Jika kita menghitung pertumbuhan ekonomi tahun 2015, maka PDB pada tahun 2015 dikurangi PDB tahun 2014 dibagi dengan PDB tahun 2014. Hasilnya adalah 4,8. Dan seterusnya di tahun 2016 dan di tahun 2017. Bisa dilihat pertumbuhan ekonomi Indonesia mulai dari 2015, 16 sampai 17 selalu mengalami kenaikan. Nah, ini yang akan kalian lakukan ketika melakukan presentasi. Nanti ada data yang kalian dapatkan baik dari BPS, World Bank, atau Bank Sentral, seperti itu, Bank Indonesia. Kemudian kalian baca analisis bagaimana, apakah terjadi pertumbuhan, apakah terjadi penurunan, di sektor apa saja yang mengalami kenaikan, di sektor apa saja yang menyumbang tertinggi pertumbuhan, di sektor apa saja yang sedikit menyumbang pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini saya contohkan cara membuat analisisnya. Pertumbuhan ekonomi tahunan pada tabel 1 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia secara agregat 2015, 2016, dan 2017 masing-masing adalah 4,88%, 5,03%, dan 5,07%. Artinya ada peningkatan pertumbuhan perekonomian secara konstan dari 2015 sampai 2017. Secara umum, sektor lapangan usaha utama yaitu pertanian, pertambangan, dan industri merupakan sektor yang lambat pertumbuhan ekonominya dibanding sektor jasa-jasa. Berikutnya adalah mengenai konsep data neraca pembayaran. Dalam neraca pembayaran terdiri dari transaksi barang, kemudian kita juga melihat transaksi jasa, pendapatan primer, dan pendapatan sekunder.
Transaksi barang dihitung dari produk ekspor dan impor, jasa dari jasa transportasi dan perjalanan. Kemudian pendapatan primer dari reinvested earnings dan dividen. Kemudian dihasilkan dari kupon, diskonto, dan bunga. Pendapatan sekunder hasil dari transfer penghasilan atau remitansi PKI atau TKA dan hibah. Seperti itu. Nah, ini adalah transaksi berikutnya, yaitu transaksi modal berasal dari hibah investasi dan jual beli aktiva tetap. Kemudian transaksi keuangan baik dari investasi langsung, jual beli surat berharga, transaksi derivatif, utang dagang, pinjaman, atau simpanan. Ya, 4 ini tadi digolongkan dalam transaksi berjalan, kemudian 5 dan 6 ini tergolong dalam transaksi modal dan finansial, seperti itu. Ini adalah pengertian-pengertiannya, silahkan dibaca. Sudah saya sebutkan tadi. Nah, apa yang mempengaruhi neraca pembayaran? Ini adalah faktor-faktornya. Neraca akan mengalami surplus atau kenaikan dalam neraca transaksi berjalan ketika ekspor meningkat. Nah, akan mengalami penurunan neraca pembayaran jika ekspor menurun, dan seterusnya. Jadi misalnya impor menurun, itu akan meningkatkan surplus dalam transaksi berjalan, dalam neraca pembayaran. Kemudian penerimaan imbal hasil aset luar negeri meningkat, itu akan meningkatkan surplus transaksi berjalan. Penerimaan remitansi, tingkat tabungan meningkat, konsumsi menurun, investasi fisik menurun, itu akan meningkatkan surplus transaksi berjalan. Nah, ini adalah kebalikannya. Dalam neraca fiskal, yaitu APBN, di sini ada beberapa pengelompokan, mulai dari pendapatan negara dan hibah, belanja negara, keseimbangan primer, surplus atau defisit anggaran, kemudian ada pembiayaan. Pendapatan negara, sumbernya ada 2, yaitu perpajakan, kemudian pendapatan negara bukan pajak. Di sini ada berbagai macam jenis pajak, kemudian di sini ada berbagai jenis pendapatan negara bukan pajak, bisa dilihat dari penerimaan migas, laba BUMN, Badan Layanan Umum, dan PNBP lainnya. Kemudian belanja negara, itu pengeluarannya berasal dari belanja kementerian dan lembaga, kemudian belanja non-kementerian atau lembaga. Belanja kementerian belanja non-kementerian atau lembaga itu berupa belanja pegawai, pembayaran utang, subsidi, bantuan sosial, dan lain-lain. Kemudian ada transfer daerah. Transfer daerah ini terdiri dari dana perimbangan dan dana otonomi khusus. Nah, keseimbangan primer berikutnya ada surplus defisit anggaran. Jadi belanja negara nanti akan dikurangkan dengan pendapatan negara. Jika positif maka akan menghasilkan surplus, jika negatif akan mengakibatkan defisit anggaran. Defisit anggaran, saya salah menyebutkan, dalam perhitungan D ini, neraca ini adalah pengurangan dari pendapatan negara dikurangi belanja. Jika berlebih akan mengakibatkan surplus, jika kurang itu akan mengakibatkan defisit. Jika mengakibatkan defisit, tentu Indonesia perlu melakukan pembiayaan. Pembiayaan sumbernya dari pembiayaan dalam negeri dan pembiayaan luar negeri. Pengertian lainnya adalah Indonesia melakukan hutang. Nah, ini adalah sumber hutang-hutangnya, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian ada neraca moneter. Dalam neraca moneter diklasifikasikan berdasarkan dimensinya. Dimensi penentuan besaran moneter ini dari jenis instrumen finansial, pihak pemilih, dan pihak penerbit. Dari jenis instrumen finansial bisa
diklasifikasikan menjadi kartal, uang kartal, tentu saja dalam denominasi rupiah, giro falas, tabungan falas, simpanan berjangka rupiah, simpanan berjangka falas, dan surat berharga. Berikutnya diklasifikasikan berdasarkan pihak pemiliknya, perusahaan lembaga keuangan, daerah, perusahaan bukan lembaga keuangan, perusahaan bukan lembaga keuangan lainnya, sektor swasta, pemerintah, dan bukan penduduk. Dari pihak penerbitnya, dari bank sentral, dan perusahaan deposit lainnya. Nah, itu adalah sekilas mengenai neraca, konsep data dan neraca perekonomian Indonesia. Saya cukupkan pertemuan hari ini. Nanti ada kuis yang perlu kalian kerjakan di Elita. Selamat mengerjakan. Sumber kuisnya berasal dari video perkuliahan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.